Hai, kali ini kita akan membahas perihal One More Notice. Apa itu One More Notice dan apa saja yang diperlukan atau dipersiapkan untuk mengajukan One More Notice. Perkenalkan, nama saya Mahmudin. Kali ini saat ini ya saya telah melalui tiga perusahaan dan tiga-tiganya saya melakukan One More Notice di saat saya berpindah. Apa itu one more notice? Tentu bagi orang yang sudah berpengalaman loncat-loncat, dan saya benci sih menyebut loncat. Hijrah dan mencari yang lebih baik lah bahasanya ya. Karena loncat-loncat itu terkesan gimana ya? Ya kita tidak bisa memungkiri bahwasannya kita pasti akan mencari yang lebih baik, dan itu manusiawi dan seharusnya diwajarkan dalam dunia profesionalitas. Lalu bagi yang awam pasti one more notice itu sebuah hal yang menakutkan, membingungkan, dan apakah bisa kita mencari pekerjaan dan bisa dibilang itu loncat dari perusahaan A ke perusahaan B dengan posisi kita masih bekerja, dan itu bisa-bisa aja gitu. Jadi one more notice adalah sebuah tindakan yang dilakukan di saat kita mau pindah bekerja. Contoh, kita di perusahaan A mau ke perusahaan B. Masa transisi ke perusahaan A ke perusahaan B itu kalian harus mengajukan one more notice. Dalam artian kalian harus 1 bulan sebelum kalian resign itu mengajukan pemberitahuan ke perusahaan A. Kenapa one more notice ini diperlakukan? Kita akan bahas ya. Jadi contoh nih, kalian seorang, makanya ada tingkatan biasanya. Ada operator, pelaksana, lalu naik ke leader, supervisor, manager. Biasanya waktu atau jenjang one monotisnya itu beda-beda. Semakin tinggi jenjang jabatan kalian, biasanya one monotisnya itu panjang. Jadi tidak hanya one monotis ya bahasa di sini, bisa aja 2 bulan, 3 bulan masa pemberitahuan seperti itu. Lalu apa sih fungsinya? Fungsinya adalah kalian tidak bisa memikirkan diri kalian sendiri gitu. Kalian itu harus memikirkan, bisa dibilang perusahaan kalian yang telah dinaungi itu. Nggak bisa dong kalian tuh ujuk-ujuk tuh langsung pindah gitu. Itu nggak bisa gitu loh. Kenapa ya? Kenapa nggak bisa gitu loh? Karena perusahaan pasti tentunya harus ada masa transisi dari kalian ke orang yang baru seperti itu. Kenapa masa transisi ini diperlukan? Ya karena pekerjaan kalian tidak ada yang tahu di posisi kalian secara detail. Contoh, kalian jadi supervisor. Pekerjaan supervisor itu kan tidak hanya A, B, C, D, bisa aja dari A sampai Z. Yang mana ada yang tahu sedetail itu kecuali kalian sendiri. Job desk apa yang sedang dilakukan, pekerjaan apa yang belum selesai, apa yang masih on progress, dan apa yang harus kalian serahkan ke penerus kalian. Itu kan nggak mungkin, walaupun seandainya kalian supervisor, manajer kalian kan ada gitu. Ya nggak mungkin manajer kalian itu ngerti sedetail apa yang kalian lakukan. Maka dari itu one more notice perlu dilakukan untuk memberikan informasi yang mengganjal on progress ataupun masa yang akan datang seperti itu. Dan kalian tentu harus bertanggung jawab atas nasib tim kalian juga. Ini tim mau dibawa kemana kalau atasannya tiba-tiba pindah, tiba-tiba resign seperti itu. Itulah pentingnya one more notice. Jadi relate ya, adanya one more notice ini ada sebuah keniscayaan lah bahasanya seperti itu. Lalu seandainya one monetis kita ditolak, apakah mungkin ditolak? Mungkin, dalam artian perusahaan yang baru benar-benar urgent banget nih gitu, membutuhkan kalian tuh betul-betul cepat gitu. Makanya kan kalau biasanya kalian apply dari HR, dari interview HR, biasanya bakal nanya, kalian bisa gabung kapan? Ya kalian disitulah kalian bilang bahwasanya saya gabung itu one monotis gitu loh. Jadi kalian udah ngasih warning ini ke tempat baru kalian bahwasanya saya nggak bisa ujuk-ujuk pindah ke kalian gitu loh. Harus ada transisi dari saya ke orang yang baru seperti itu. Lalu gimana ya, saya dibilang apakah bisa dibatalkan dan sebagainya? Bisa aja sih. Maksudnya saya nggak mau one notice secara 1 bulan full gitu, bisa nggak ya, atau 2 bulan full? Yaitu gimana kalian nego ke atasan kalian. Sebenarnya yang mempermasalahkan atau yang bisa dibilang itu sangat berimpact adalah atasan kalian langsung. Makanya bila atasan kalian udah nggak usah one notice, mungkin saja bisa.
Ya gimana kalian negosiasi dengan atasan dan HR-nya? Apakah itu melanggar? Tentu melanggar, tapi kan setiap perusahaan itu punya kebijakannya masing-masing. Tentunya kalau bisa kalian itu negosiasikan itu, sampaikan dulu. Lalu apa sih responnya gitu? Kalau nggak bisa ya wayahna, maksudnya resiko bahwasanya kalian nggak bisa resign langsung. Kalau bisa ya alhamdulillah itu rezeki kalian. Ya paling itu sih one more notice. Jadi one more notice biasanya dihitung dari 1 bulan pasca penerimaan atau penyerahan surat resign ke atasan atau ke HR kalian. Ya paling itu sih yang bisa saya bahas mengenai one more notice secara detail dan lengkap. Kalau ada yang mau tanya, ada yang mau menyampaikan keluh kesah atau kita bahas sesuatu, tulis dalam ditulis di kolom komentar. Kita akan bahas secara detail, terperinci, dan kalau bisa sih ya gunain video YouTube ini yang lebih panjang sih, karena kalau shorts atau di TikTok itu biasanya ya akan lebih sedikit gitu pembahasannya. Lebih baik full seperti ini, jadi kita akan bahas lebih banyak. Ya paling itu yang bisa saya sampaikan. Ya, saya Mahmudin, sampai jumpa.